Tenang saja Pak Prabowo. Saya yakin Prabowo Gibran akan menang satu putaran di tahun 2024. Walaupun Pak Prabowo pernah kalah 2 kali. Kekalahan itu bukan karena partainya Pak, tapi karena Pak Jokowi yang dicintai oleh rakyatnya. Tapi di tahun 2024 nanti Pak Jokowi sudah tidak ada di situ lagi Pak. Dan juga anak-anak Pak Jokowi mulai dari Mas Kaisang, Mas Gibran sudah gabung semuanya dengan Pak Prabowo. Jadi kemenangan sudah ada di tangan Pak Prabowo. Dan juga Pak Prabowo mau meneruskan perjuangan Pak Jokowi, pembangunan mulai Sabang sampai Merauke. Dan juga nanti kalau seumpama Pak Prabowo menjadi presiden, di belakang Pak Prabowo itu ada Pak SBY dan juga Pak Jokowi yang pernah menang 2 kali karena dipilih rakyat Pak. Kalau Pak Jokowi gabung dengan Pak Prabowo, otomatis Pak, rakyat akar rumput seperti saya ini 90% akan mendukung Bapak. Jangan khawatir Pak, Prabowo Gibran akan menang satu putaran saja di tahun 2020. Si Gemoy baru rencana bikin makan gratis. Amin udah jalan duluan tuh. Aduh Pak, program makan gratis kok pop nih. Udah gitu teriak-teriak lagi kencang. Prabowo tuh nyumbang 5 miliar ke Palestina, nggak teriak. Bebaskan orang TKW yang di Malaysia, nggak teriak-teriak. Nyumbang unit 20 untuk remaja masjid, nggak teriak-teriak. Bebaskan para TKW yang dari Jordania, nggak teriak-teriak. Ini program makan gratis pop mie aja teriakannya. Malu Pak dengan suaranya itu kencang banget sih. Mbak, sebutin 5 prestasi Prabowo selama jadi Menhan. Pilih presiden pakai akal Mbak, bukan joget-joget. Kok balikin tanya lah, prestasinya ini siapa dah? Selama jadi gubernur. Gue salah satunya pindah ke Bali juga gara-gara itu. Mau ngurus izin-izin aja, orang di kelurahan suka kosong tuh. Beda setelah dia udah kagak ada, dalam artian dia kagak menjabat lagi tuh. Lancar-lancar aja tuh gue ke kelurahan, ke kecamatan ada orangnya. Udah jadi peraturannya makin aneh, makin macet. Yang udah berjalan sama gubernur sebelumnya kagak dijalanin. Padahal bagus programnya. Hanya karena apa? Ego. Rasa bisa ngatur. Lihat no Jakarta jadi apa? Cuman satu kota aja juga padahal. Apalagi negara, satu negara. Orang tuh kalau pinter ngomong belum tentu pinter kerja mas. Pak Prabowo itu kurang pinter ngomong. Karena orang yang pinter kerja belum tentu pinter ngomong. Gua urus izin juga makin aneh izinnya. Pak Jokowi udah bilang NIB aja cukup 1 jalur. Jadi nggak usah banyak-banyak izin ini satu. Tapi udah mencangkup semuanya. Ini masih pakai siup, TDP, domisili, bla 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 bla. Padahal udah online. Katanya 2 hari jadi. Gua nunggu 2 bulan baru keluar. Karena itu berabe ngurusin ini itu kucrutnya itu yang panjang tiada akhir. Gimana UMKM mau berdiri kayak begitu, ngurus izin ribet begitu. Itu baru 1 izin, 2 bulanan baru kelar. Itu yang harus diurus berapa izin itu, berapa rendeng kayak bener-bener rendeng. Kayak pohon MLM, lu tahu gak ngurus izin tuh mas? Ya kayak begitu. Gak usah jauh-jauh di compare sama Prabowo lah. Di compare sama Mas Gibran aja deh, wali kota Solo. Agak compare menurut gua mah. Walaupun aku ini hanyalah orang miskin ya, yang ada di kampung. Tapi nanti kalau seumpama tahun 2024 nanti Prabowo Gibran menang 1 putaran, saya akan wakafkan kambing buat syukuran untuk kemenangan Prabowo Gibran di tahun 2024 nanti. Karena hanya Prabowo Gibran lah yang sanggup untuk meneruskan perjuangan Bapak Jokowi membangun mulai dari Sabang sampai Merauke nanti. Mari kawan-kawan kita bersatu bersuara untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam 1 putaran. Merdeka! Bang, Prabowo kalah nih di NTB. Lu kan orang NTB. Itu benar gak sih?
Dan siapa sih tim suksesnya? Pertama, kalah atau menang itu bisa kita jawab setelah pemilu. Gue nggak tahu ya itu datanya dari mana, tapi yang pasti pertama gue pengen bilang bahwa siapapun yang menang di NTB itu bisa terjawab kalau pemilunya sudah dilaksanakan. Yang kedua, lihat dulu nih video ini. Saya dipresentasikan hasil survei Pilpres di NTB dan hasilnya Pak Cip di luar perkiraan saya. Jadi pasangan nomor 3 dari 6.000 responden jadi sangat akurat, itu hanya dapat 9%. Pasangan nomor 3 itu hanya 9% di NTB ini. Pasangan nomor 1 hanya dapat 19%. Pasangan nomor 2 53%. Nah, di video itu Dr. Zul mengungkapkan dalam sebuah acara bahwa ternyata beliau kaget. Yang dilihat ternyata yang menang adalah Prabowo di NTB. Karena masyarakat NTB sangat yakin dan masih mencintai Pak Prabowo. Nah, lantas kalau pertanyaannya siapa tim suksesnya? Nih, gue kuliti dan gue kasih tahu. Pertama gue bahas dulu dari GoFood atau Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud itu dikomandoi oleh Tuan Guru Bajang. Beliau adalah gubernur NTB sebelumnya. 01 Anies Caimin dikomandoi oleh Bang Dr. Zulkifli Mansyah, di mana beliau adalah gubernur NTB saat ini. Dan Prabowo Gibran komandonya adalah Ahmad Alimuddin, the next gubernur NTB. Bang, dibayar berapa sih dukung capres nomor 2? Mohon maaf, sorry ye, saya memilih nomor 2, saya dukung Pak Prabowo karena pilihan dari hati. Pak Prabowo, kalaupun suara yang memilih Bapak masih belum banyak, tapi saya akan pastikan satu-satunya suara dari saya untuk Bapak. Tatapan mata ini adalah tatapan ketulusan. Tatapan mata ini adalah tatapan bagaimana dia bisa menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk bisa berbakti kepada negara. Menghabiskan sisa hidupnya untuk memberikan yang terbaik kepada negara. Tidak ada ambisi di sana. Terjawab ya sudah ya, isu yang begitu kencang tentang Pak Prabowo, yang katanya Pak Prabowo itu otoriter, yang katanya Pak Prabowo itu pemarah, yang katanya Pak Prabowo itu emosian. Jika dia memang pemarah emosian seperti isu-isu yang selama ini kencang begitu disebarkan, pasti akan terpancing emosinya. Siapapun kalau berada di posisi yang seperti itu, ya, kalau dia punya karakter yang tidak baik, kalau dia punya karakter yang buruk, emosian, pasti akan terpancing. Karena emosi itu tidak bisa dibuat-buat, tapi itu refleks. Dan dari Pak Prabowo kita boleh banyak belajar bagaimana untuk bisa mengontrol diri, bagaimana untuk bisa bersabar, dan dari sini kelihatan integritas kita yang sebenarnya. Hai Pak Prabowo, saya pendukung kamu. Dari tahun 2014 sampai sekarang, baju sampai kusut, saya masih pendukung setia Pak Prabowo. Jangan lupa coblos nomor 2. Orang mengalah itu bukan berarti kalah. Walaupun kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dinilai di bawah angka 5. Kalau masalah menilai kinerja orang lain, saya juga bisa kok. Kalau Pak Ganjar itu nilainya di bawah angka 3, karena masih banyak kemiskinan di Jawa Tengah. Kalau Pak Anies itu nilainya 0,9, karena memarkirkan air itu gagal. Dan juga bikin sumur resapan yang katanya mengatasi banjir di Jakarta itu membawakan korban, ya. Pokoknya kalau masalah menilai kinerja orang lain, semua itu bisa. Tapi kinerja nyatanya belum tentu. Pokoknya begini kawan, walaupun Pak Prabowo kalah dalam berdebat untuk pemilihan calon presiden, kita sebagai akar rumput tetap memilih Pak Prabowo Gibran untuk menang satu putaran saja. Oke? Hidup Pak Prabowo dan berjuang terus untuk negerimu. Ya, kami mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Sumatera Utara hari ini melakukan gelar aksi bagi poster Stop Fitnah Prabowo. Mana kita tahu tuduhan terhadap Prabowo tidak memiliki landasan yang kuat, tidak memiliki dasar yang kuat. Maka kami mengajak seluruh mahasiswa, seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi. Karena sudah jelas bahwa Prabowo Subianto
bersih dari tuduhan pelanggaran HAM. Hal itu berdasarkan penyelidikan Komnas HAM dan juga penyelidikan kasus tim Mawar yang mana mengatakan tidak ada keterlibatan Bapak Prabowo sebagai pelanggar HAM. Artinya apa? Artinya ini sudah clear. Jadi buat semuanya, mari kita kawal pesta demokrasi ini. Buat kaum muda, ini pesta kita, mari sama-sama bro. Kita jadikan pesta kita, pesta yang sejuk dan damai, menyatukan kembali ikatan-ikatan persaudaraan kita. Maka kami juga menghimbau kepada masyarakat Sumatera Utara untuk tidak termakan isu-isu, tuduhan-tuduhan, ujaran-ujaran kebencian kepada paslon-paslon manapun. Untuk itu, pemilu damai, pemilu sejuk. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Prabowo, calon presiden RI 1 yang punya ciri khas goyang gemoy, idaman para ibu-ibu, emak-emak, anak muda dan bapak-bapak. Dia punya seorang wakil namanya Gibran Raka Buming Raka yang dibilang anak ingusan padahal sudah tidak ada ingusnya. Mereka bilang dia tidak bisa apa-apa, tapi kok mereka ketar-ketir kalau dia mau naik takhta. Tuduhan fitnah sangat keji, tapi kita santai saja Pak, di bawah goyang saja. Puisi ini karya saya sendiri. Terima kasih. Anies. Ke laut saja. Anies. Ke laut saja. Anies. Ke laut saja. Ganjar. Ke sawah saja. Ganjar. Ke sawah saja. Ganjar. Ke sawah saja. Prabowo. Presidenku. Prabowo. Presidenku. Prabowo. Presidenku.